Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Rihadatul Aisy dengan NIM 230180001. Saya mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen kita Dr. Hanif Al-Qadri SPD, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi yang sangat penting yaitu administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, keuangan memiliki peran yang sangat-sangat penting dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan sekolah maupun peserta didik. Oleh karena itu, administrasi keuangan yang baik diperlukan agar dana pendidikan digunakan dengan efektif, efisien, transparan, dan accountable. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 4 poin utama dalam administrasi keuangan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan, kemudian tujuan administrasi keuangan, setelah itu prosesnya, dan yang terakhir yaitu pengawasan keuangan sekolah. Dan tidak lupa juga nanti saya akan mencakup tentang kesimpulan dari materi tersebut. Jadi saya akan menjelaskan setiap poin secara rinci agar kita semua dapat memahami pentingnya administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Baik, kita masuk poin yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses yang dimulai dari perencanaan, kemudian pengelolaan, eh, kemudian pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan dalam suatu lembaga pendidikan. Administrasi keuangan mencakup pengalokasian dana, pengawasan penggunaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan tidak disalahgunakan. Administrasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan prosedur teknis, tetapi juga dengan tanggung jawab moral dan profesionalisme pengelola keuangan sekolah. Nah, jadi itu tadi pengertian dari administrasi keuangan. Setelah itu yaitu tujuan dari administrasi keuangan, yaitu dari sekian banyak dari tujuan administrasi keuangan, di sini ada 3 tujuan utama dari administrasi keuangan, yang mana yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien keuangan sekolah. Apa yang dimaksud dengan efektivitas dan apa pula yang dimaksud dengan efisiensi? Efektivitas berarti anggaran digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, efisiensi berarti dana digunakan secara hemat dan tepat waktu tanpa adanya pemborosan. Jadi kita harus memastikan bahwa eh, apa yang uang itu digunakan untuk hal-hal yang memang digunakan dalam pendidikan dan dirasa perlu. Dan maka dari itu tidak ada yang namanya pemborosan. Kemudian yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Jadi semua pengelolaan harus memiliki bukti yang secara tertulis. Transparansi dalam pengelolaan dana akan mencegah adanya kecurigaan dari beberapa pihak dan adanya kita akan meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu meminimalisir penyalahgunaan keuangan tadi, yang mana administrasi yang baik akan mengurangi peluang terjadinya korupsi dan penyelewengan dana. Sistem keuangan yang jelas akan membantu dalam pengawasan dan pertanggungjawaban. Setelah kita mengenal tujuan dari administrasi keuangan, kita masuk poin berikutnya yaitu proses administrasi keuangan sekolah. Administrasi dalam lembaga pendidikan memiliki 3 tahapan utama yang dimulai dengan perencanaan, kemudian penggunaan atau pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban keuangan. Yang mana kita masuk poin yang pertama yaitu perencanaan keuangan, yaitu dimulai dengan penyusunan RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, yang biasanya ini dilakukan di awal tahun ajaran. Setelah itu RAPBS ini juga memiliki prinsip penyusunan, yang mana yang pertama yaitu transparan,
aspiratif, kemudian partisipatif, dan accountable. Transparan berarti terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan, baik itu yang di dalam apapun yang di luar dari pihak kependidikan tersebut. Kemudian aspiratif, yang berarti mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, jadi tidak hanya diurus oleh satu orang saja. Kemudian partisipatif, yaitu yang melibatkan berbagai elemen sekolah dalam penyusunan anggaran. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu akuntabel, yang berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang telah berlaku. Setelah perencanaan, kemudian ada penggunaan keuangan. Di sini untuk menghindari penyalahgunaan, jadi ada pemisahan tugas dalam administrasi keuangan yang dibagi menjadi 3, otorisator, ordonator, bendahara. Apa itu otorisator? Otorisator itu adalah penjabat yang mengambil keputusan keuangan seperti kepala sekolah ataupun rektor. Kemudian ordonator. Apa itu ordonator? Yaitu pejabat yang menguji dan menyetujui keputusan sebelum dieksekusi. Yang ketiga yaitu bendahara, yaitu orang yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap pengeluaran itu harus memiliki bukti yang tertulis, baik itu kwitansi ataupun nota resmi lainnya. Mungkin supaya lebih jelas saya akan membawakan satu contoh kasus. Kita sebut dengan pengadaan peralatan laboratorium di sekolah. Jadi di sebuah sekolah mendapatkan dana dari pemerintah untuk meningkatkan fasilitas laboratorium sains. Jadi dana tersebut harus digunakan untuk membeli peralatan seperti Microsoft, bahan kimia, dan alat eksperimen lainnya. Jadi di sini otorisator seperti yang saya sampaikan tadi yaitu kepala sekolah atau rektorat. Jadi di sini kepala sekolah akan bertindak sebagai otorisator, ia akan membuat kebijakan bahwa sekolah harus membeli peralatan laboratorium baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya kepala sekolah menetapkan anggaran sebesar 100 juta untuk pembelian peralatan laboratorium. Kemudian kepala sekolah mengajukan anggaran dan permohonan ke bagian keuangan sekolah agar dana tersebut bisa digunakan. Namun sebenarnya keputusan ini tidak bisa langsung dieksekusi sebelum diuji oleh pihak lain. Nah, jadi pihak yang bertanggung jawab di sini adalah peran dari ordonator, yang mana di sini tugasnya adalah menguji, seperti yang saya sampaikan tadi, menguji dan menyetujui kebijakan keuangan sebelum dieksekusi. Jadi di sini para ordonator akan meninjau apakah permohonan dari kepala sekolah tersebut apakah sudah sesuai dengan RAPBS atau rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ataupun belum. Jadi dia akan mengecek apakah jumlah anggaran yang diajukan sesuai dengan harga pasar dan kebutuhan sekolah. Dan setelah melakukan pengecekan, lalu pihak dari ordonator ini akan menyetujui anggaran tersebut dan memberikan rekomendasi kepada bendahara untuk memproses pembayaran. Nah, barulah kemudian ada bendahara yang berperan atas penerimaan dan pengeluaran dana. Jadi seperti itu teman-teman. Kita masuk poin berikutnya yaitu pertanggungjawaban keuangan. Jadi semua dana yang harus digunakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dengan laporan keuangan yang jelas. Laporan keuangan itu dibuat secara berkala, baik itu bulanan, triwulanan ataupun tahunan. Kepala sekolah atau pimpinan tertinggi bertanggung jawab atas laporan keuangan ini. Kemudian tidak hanya itu, ada peran komite sekolah yang berperan dalam mengawasi penggunaan dana agar tidak disalahgunakan. Kita masuk poin berikutnya yaitu pengawasan keuangan sekolah. Agar administrasi keuangan berjalan dengan baik, maka diperlukan sistem pengawasan yang ketat. Ada beberapa bentuk pengawasan keuangan. Yang pertama yaitu pengawasan melekat, yang berarti dilakukan oleh kepala sekolah dan staf internal. Kemudian ada namanya pengawasan fungsional yang dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Depdiknas, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Setelah itu ada pengawasan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan sekolah. Setelah itu yang terakhir yaitu pengawasan oleh masyarakat yang dilakukan oleh komite sekolah dan masyarakat umum. Namun sebenarnya meskipun ada berbagai bentuk pengawasan, namun penyalahgunaan dana masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas dan tanggung jawab individu sangat berperan dalam menjaga keuangan sekolah agar tetap transparan dan accountable. Mungkin itu materi poin pokok yang dapat saya sampaikan, pengertian, kemudian tujuannya, ada prosesnya, dan uh, ada pengawasan keuangan sekolah, dan kita masuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tersebut. Yang mana ke administrasi keuangan yang baik yaitu sangat penting dalam memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian pemisahkan tugas antara otorisator, ordonator, dan bendahara sangat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana. Dan yang terakhir yaitu pengawasan yang ketat dari berbagai pihak diperlukan agar dana pendidikan tidak diselewengkan. Sebagai calon pendidik dan pengelolaan pendidikan di masa depan, kita harus memiliki integritas, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam mengelola keuangan pendidikan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian materi. Uh, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.